Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa habibana maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Takmir Masjid Nur Mudrika, yang saya hormati para alim, para kiai, para sesepuh, dan para bini sepuh, dan yang saya hormati semua jamaah Masjid Nur Mudrika yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala kulli nikmatillah. Kita dapat diberikan kenikmatan yang azim sehingga kita bisa hadir di dalam sholat subuh pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita diberikan kenikmatan yang azim sehingga kita hadir dalam majelis yang insyaallah mubarak ini. Jamaah sholat subuh yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan suatu hal, yaitu dengan judul Al-Insaniyah, esensi kemanusiaan. Jamaah sholat subuh rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ayat tersebut mengabadikan sebuah esensi kemanusiaan, di mana Rasulullah SAW pernah suatu saat, suatu ketika, Nabi Muhammad mengabaikan seseorang yang bernama Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum adalah seorang yang dimana diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu keterbatasan, yaitu adalah orang yang buta. Pada saat itu Rasulullah SAW di dalam Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kepada Rasulullah SAW bahwa jangan sampai kita mengabaikan Rasulullah ketika itu bermuka masam. Rasulullah ketika itu mencuekkan Abdullah bin Maktum karena keterbatasannya, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui surat itu. Dan di sini kita memetik suatu hikmah, bahwasanya ketika kita berta'amul bainan nas, kalau kita bermuamalah dengan manusia, setidaknya kita harus saling menjaga satu sama lain, menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain, mencintai satu sama lain, tanpa ada satu pun yang menjanggalkan di hati kita mengenai tentang keterbatasan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Rasulullah SAW. Dari hal ini kita bisa memetik suatu ibrah, bahwa manusia harus saling memanusiakan manusia. Ada suatu takbir yang mengatakan, ahyanan tajidul insan fid dunya wa ahyanan tajidud dunya fil insan.
Dua ibarat tersebut mengantarkan suatu pemahaman kepada kita semua. Yang pertama, ada kalanya manusia di dunia, ada kalanya kita menemukan manusia di dunia, yang artinya kita sesama manusia idealnya saling menghargai, saling tolong menolong, saling bergotong royong, saling menghargai satu sama lain tanpa adanya suatu kejanggalan di hati kita mengenai tentang kekurangan manusia lainnya. Dan yang kedua, ahyanan tajidud dunya fil insan. Ada kalanya kita menemukan dunia di dalam diri manusia. Artinya apa? Bahwa ada kalanya ketika kita bermuamalah, adanya saat kita ini bermuamalah bainan nas, berinteraksi sosial bermasyarakat, kita kadang memilah dan memilih pertemanan yang menguntungkan bagi kita, sehingga antara manusia satu dengan manusia yang lainnya saling membedakan. Dan inilah kekurangan kita sebagai manusia, al-insan mahal fatwa nisyan. Oleh karena itu, sebaik-baiknya kita adalah ketika kita bisa mengkontrol diri kita dengan baik, kita mewaspadai diri kita dengan baik, bahwa ta'amul bainan nas, berinteraksi sosial bermasyarakat, hendaknya kita harus saling menghargai dan memanusiakan manusia. Al-Ghazali di dalam hal ini mengatakan ada suatu ibrah di dalam Ihya Ulumuddin. Ada tipologi 4 manusia di dunia ini yang berada di sekitar kita. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dirinya tahu bahwa dia adalah orang yang tahu. Itu adalah orang tipologi yang pertama, yang artinya seseorang tahu dan memposisikan dirinya adalah seperti halnya orang yang tahu. Dia adalah orang yang cerdas, orang yang pandai dan bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Ar-rajulu yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dirinya tahu bahwa dia adalah orang yang tahu. Suatu kebahagiaan bagi kita apabila kita bisa memberikan suatu kemanfaatan, ilmu yang bermanfaat, keahlian yang bermanfaat, ekonomi finansial yang bermanfaat. Kita tasyarufkan kepada sesuatu hal yang bermanfaat. Maka rajulun yadri wa yadri annahu yadri adalah orang yang tahu dan memposisikan dirinya sebagai orang yang tahu. Itu tipologi yang pertama menurut Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada manusia tipologi yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Dia adalah orang yang tahu tapi dirinya tidak tahu bahwa dia adalah orang yang tahu. Artinya bahwa seseorang ketika memiliki intelektualisme, prestasi yang membanggakan, tapi dia tidak pernah mengatakan ini saya, tapi itu hasil dari keberuntungan. Dia adalah orang yang tawadhu terhadap ilmunya. Dia adalah orang yang rendah diri terhadap ilmunya. Dia adalah orang yang seringkali menunjukkan orang lain daripada saya sendiri, padahal dia adalah orang yang cerdas, dia adalah orang yang pandai, dia adalah orang yang pintar. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi dirinya tidak tahu bahwa dia adalah orang yang tahu. Itu menurut Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian yang ketiga, ada tipologi manusia di sekitar kita, yaitu adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri.
Orang yang tidak tahu tapi dirinya tahu bahwa dia adalah orang yang tidak tahu. Maksud dari hal ini apa? Bahwa manusia dalam tipologi yang ketiga ini adalah orang yang dia senantiasa belajar. Meskipun dia itu adalah orang yang tidak tahu, tapi dia mampu membagi waktu untuk mencari ilmu pengetahuan, mencari suatu hal yang bersifat pengetahuan, yang bersifat untuk memberikan dedikasi diri sendiri supaya bisa bermanfaat meskipun dia adalah orang yang tidak tahu, sehingga dia mampu berusaha. Orang yang tipologi seperti ini dia selalu ijtihad bil fikri, dia akan selalu beristihad dengan cara fikrah. Dia selalu senang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebaik-baiknya manusia yang mau belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita semua untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya zikir, berjuang di jalan Allah dengan cara doa. Ada kalanya istihad, berjuang di jalan Allah dengan cara intelektualisme. Ada kalanya mujahadah, berjuang di jalan Allah dengan cara berdoa. Yang satu lagi ada yang namanya jihad, berjuang di jalan Allah dengan cara fisik, mencari ma'isyah, mencari perekonomian untuk kehidupan keluarga. Dan itu adalah salah satu dari kita untuk sebagai manusia di dalam kehidupan untuk selalu belajar, senantiasa belajar mencari ilmu pengetahuan. Tidak ada salahnya kita mencari ilmu pengetahuan. Di dalam setiap pencarian pola baru bersifat ibadah, kita mencari ilmu yang kita cari sifatnya ibadah. Ketika kita bermutolaah, maka dinamakan dzikir. Ketika kita mengamalkan, membahas ilmu, bahsul ilmi, kita dinamakan orang yang jihad. Ketika kita mengamalkan ilmu, kita dinamakan orang yang senang sedekah terhadap ilmunya. Maka ciri yang ketiga ini merupakan ciri yang terbaik menurut Al-Ghazali. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dirinya tahu bahwa dia adalah orang yang tidak tahu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat subuh yang saya hormati, yang saya muliakan. Tipologi yang keempat, ini tipologi manusia yang harus kita hindari, sehingga kita terhindar dari fitnah, sehingga kita terhindar dari rasa sesuatu hal yang tidak bermanfaat, sehingga waktu kita menjadi waktu yang bermanfaat. Maka kita harus menghindari tipologi yang keempat ini, yaitu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya adalah orang yang tidak tahu. Oh, ini repot ini. Terus gak ngerti, oh gak kepengen ngerti, oh gak sinau. Maka tipologi yang keempat ini adalah tipologi yang membahayakan pada jiwa manusia. Jiwa yang sok ngerti, jiwa yang pura-pura mengerti padahal dia tidak tahu dan tidak mampu belajar, dan tidak mau mengevaluasi dirinya sendiri. Ini sangat membahayakan. Ini lingkungan-lingkungan yang toksik, sehingga kita harus menghindari tipologi orang yang keempat ini. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jamaah sholat subuh yang saya hormati, yang saya muliakan, untuk menghindari sesuatu hal yang bersifat maksiat di antara manusia yang ada di muka bumi ini, kita bisa mengkontrol diri kita, jiwa kita untuk menjadi yang lebih baik apabila kita bihifdzil lisan,
yaitu menjaga lisan kita dengan cara yang baik. Ketika kita bersosiali dengan masyarakat, kita dengan lisan kita, maka ucapan kita harus kita pertanggungjawabkan. Lisan kita harus kita kontrol, lisan kita harus kita jaga, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita ucapkan, supaya bisa menjaga stabilitas pertemanan. As-sodikun, sodikun berarti teman, sodikun berarti teman, sodikun berarti sesuatu yang mentasyarufkan kepada kedermawanan. Maka ketika kita ingin memiliki teman yang banyak, ketika kita memiliki teman yang banyak, pertemanan itu hendaknya disertai dengan kejujuran. Sodikun, sodikun, sodakotun. Jadi seseorang jika ingin memiliki teman yang banyak, mitra yang banyak, relasi yang kuat, hendaknya menjaga apa yang menjadi bahaya dari lisan kita. Itulah sebabnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-kalamun fil lisan, al-kalamun fil lisan, al-kalamun maudhi'i wasukut fil maudhi'i. Berbicara itu ada pada tempatnya, kemudian diam pun juga ada pada tempatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat subuh yang saya hormati, yang saya muliakan, inilah 4 hal yang harus kita pegang untuk menjadi umatan wasaton di tengah-tengah gemburan fitnah yang ada di media sosial, di antara gemburan fitnah-fitnah yang ada di sosial masyarakat kita. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang tafaqquh fiddin, dan semoga kita menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga amal kita bisa menjadi amal tafaqquh fiddin dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kultum yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.